Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu operator, tahapan terakhir yang harus kita lakukan dalam pengelolaan ijazah di manajemen ijazah adalah melakukan pencetakan ijazah yang sudah terbit nomor ijazah nasionalnya. Berikut ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mencetak ijazah siswa yang sudah benar di manajemen ijazah. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Selamat menonton. Seperti biasa, Bapak Ibu, kita awali dengan login terlebih dahulu di web manajemen ijazah. Untuk alamatnya sendiri adalah ijazah.data.kemdikdasman.go.id. Kemudian Bapak Ibu akan dibawa ke halaman beranda. Silakan klik "Iya mengerti" ini. Kemudian untuk melakukan pencetakan ijazah, Bapak Ibu ada beberapa yang harus diperhatikan. Kita akan melihat melalui pengelolaan ijazah, penomoran, dan validasi. Nah, sebelum menuju ke sini, Bapak Ibu, saya perlihatkan terlebih dahulu bahwa kita sudah melakukan proses pelulusan peserta didik. Nah, kita sudah mengisi nomor SK kelulusan. Ini yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita menambahkan nomor SK kelulusan. Kemudian Bapak Ibu juga sudah menetapkan siswa yang lulus. Setelah semua ditetapkan, Bapak Ibu sudah membuat SPTJM. Nah, SPTJM itu Bapak Ibu buat di sini. Ini mungkin sudah dilakukan ya, tapi saya review lagi sebentar. Kemudian setelah Bapak Ibu buat dicetak, kemudian Bapak Ibu unggah di sini. Nah, status unggahnya di sini harus centang hijau ya. Kemudian status unggahnya dicentang hijau, maka akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh admin Disdikpora. Ketika sudah disetujui oleh admin Disdikpora, maka statusnya akan menjadi DNT. DNT ini harus centang hijau. Jika dia silang, berarti Dinas Pendidikan belum melakukan persetujuan terhadap SPTJM Bapak Ibu. Kemudian setelah dia status DNT-nya ini centang hijau, maka secara otomatis dia akan masuk ke antrian status penomoran. Nah, biasanya dari proses persetujuan dinas menuju ke status penomoran ini kurang lebih memerlukan waktu 3 hari. Nah, oleh karena itu, jika di sini Bapak Ibu masih ada tanda silang di keduanya ini, maka Bapak Ibu belum bisa melakukan pencetakan ijazah. Pastikan Bapak Ibu melakukan pencetakan ijazah ketika ketiga status ini, unggah, DNT, dan penomoran ini sudah centang hijau. Nah, ketika sudah centang hijau, apa yang harus dilakukan? Untuk mencetak ijazah, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah silakan Bapak Ibu klik di eh, pengelolaan ijazah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bisa cek di DNT dulu ya. Di sini nanti akan terlihat apakah ada residu DNT apa tidak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan data peserta didik akan masuk ke dalam daftar nominasi tetap DNT setelah Satuan Pendidikan membuat dan mengunggah SPTJM. Apabila masih terdapat data peserta didik pada residu DNT, maka perlu dipastikan apakah STPJN telah disetujui atau ditolak oleh Dinas Pendidikan atau instansi terkait. Nah, di sini jika Bapak Ibu residunya masih ada di sini, berarti Bapak Ibu harus perhatikan kembali ke SPTJM-nya apakah sudah disetujui atau ditolak oleh dinas terkait. Nah, Bapak Ibu setelah di sini DNT, Bapak Ibu perhatikan, kemudian kita akan lanjut ke pengelolaan ijazah. Nah, di sini Bapak Ibu pengelolaan ijazah ini, di sini adalah kita akan mencetak ijazah. Berikut saya sampaikan langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu klik pengelolaan ijazah. Kemudian di sini Bapak Ibu akan menemukan daftar penomoran nomor ijazah nasional. Silakan diklik. Di sini Bapak Ibu ada dua, individu dan kolektif. Nah, yang mana terlebih dahulu Bapak Ibu klik? Yang pertama adalah Bapak Ibu klik individu. Nah, di dalam individu ini yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah di sini ada dua perbaikan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, perbaikan tersebut adalah perbaikan nama dan perbaikan tempat lahir. Nah, bukan perbaikan perubahan nama ya, tetapi di sini Bapak Ibu operator ataupun guru kelas 6 itu hanya bisa mengubah kapital ataupun non kapital dari nama ataupun tempat lahir siswa. Nah, misalkan siswa ini ya, kita bisa cek ya konversi namanya. Kita bisa cek. Nah, di sini perhatikan, di sini ada
instruksi mohon dipastikan penulisan nama peserta didik telah sesuai dengan EYD. Hanya diperbolehkan untuk mengganti huruf besar dan kecil dari nama peserta didik yang terdata. Nah, kita hanya bisa mengganti huruf besar dan kecil dari nama peserta didik yang terdata. Jadi, ketika namanya itu salah, kita tidak bisa memperbaiki di sini. Kita hanya bisa mengubah apakah dia menjadi huruf kapital dan menjadi huruf kecil. Nah, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu operator, mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya format penamaan ijazah yang benar itu seperti apa ya? Nah, apakah huruf kapital semuanya? Apakah huruf kapital di awal kata namanya saja? Ataukah seperti apa? Nah, lagi sekali yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah bahwa penulisan nama peserta didik itu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ejaan yang disempurnakan itu adalah huruf atau penulisan nama yang benar itu adalah di setiap katanya itu ada huruf kapital. Nah, jadi ketika dia bernama misalkan Imade 1 gitu misalkan namanya, makanya huruf I-nya kapital, dalam kata keduanya Made itu M-nya kapital, sedangkan AD-nya itu adalah kecil, kemudian di dalam kata satunya itu S-nya besar, sementara A-nya itu kecil. Nah, seperti itu. Nah, secara default, sistem itu telah membuat nama anak-anak kita itu seperti itu. Jadi, ketika Bapak Ibu mungkin melihat bahwa ada yang harusnya huruf kapital tetapi dia kecil, Bapak Ibu bisa melakukan perubahannya di sini. Contoh yang mungkin bisa dipergunakan adalah mungkin Bapak Ibu ada peserta didik yang menggunakan singkatan namanya. Nah, itu mungkin karena di akte kelahirannya dia menggunakan singkatan, maka ijazahnya pun menggunakan singkatan. Misalkan singkatannya adalah TA Amri seperti itu. Maka ketika di sini penulisannya TA-nya itu kan harusnya kapital semuanya ya. Misalkan TA Amri gitu misalkan. Nah, ternyata di dalam sistem ini dia dibuat seperti ini, TA Amri kecil. Maka Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di sini menjadi TA Amri seperti itu. Tetapi kita lagi sekali tidak bisa mengubah nama peserta didik kita di sini tidak bisa. Hanya bisa mengubah huruf besar dan kecilnya saja. Nah, setelah Bapak Ibu cek masing-masing nama, misalkan semuanya sudah benar huruf besar huruf kecilnya, Bapak Ibu silakan klik simpan kalau ingin melakukan perubahan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, silakan lakukan pengecekan sampai dengan tuntas seluruh peserta didik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan konversi tempat lahir. Nah, di sini tempat lahir ini adalah sama seperti sebelumnya, bahwa tempat lahir itu hanya bisa mengganti huruf besar dan huruf kecil saja. Nah, lagi sekali untuk EYD tempat lahir itu biasanya di awal kota saja yang huruf kapital atau huruf besar, sementara sisanya adalah kecil. Misalkan contohnya adalah Semarapura. Nah, kalau misalkan Semarapura, maka seperti ini. Huruf S-nya besar, sementara sisanya adalah huruf kecil. Nah, pastikan juga untuk tempat lahir saat ini adalah menggunakan sesuai dengan identitas akte kelahiran anak-anak. Nah, apabila sudah sesuai, Bapak Ibu tidak perlu melakukan perubahan. Apabila ada yang masih keliru, Bapak Ibu silakan lakukan perubahan. Lagi sekali perubahannya hanya untuk huruf besar dan huruf kecil saja. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melakukan pengecekan data di sini, Bapak Ibu silakan lanjut ke kolektif. Nah, di 1.1.1 Bapak Ibu sudah selesai ke seluruh peserta didik Bapak Ibu silakan klik kolektif. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus mencetak atau mengisi tanggal pengesahan. Nah, di sini karena tanggal pengesahannya hanya bisa diisi sekali, nah makanya Bapak Ibu harus berhati-hati. Dari kementerian sendiri tidak ada ketentuan terkait dengan tanggal berapa harus diisi tanggal pengesahan. Intinya adalah alurnya setelah NIN itu terbit. Nah, NIN itu adalah nomor ijazah nasional itu terbit, maka
Bapak Ibu bisa melakukan pencetakan ijazah atau pengisian tanggal pengesahan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kementerian sendiri juga sudah memperbolehkan apabila kabupaten, kota, ataupun provinsi ingin menyepakati tanggal yang akan digunakan sehingga lebih serentak. Nah, oleh karena itu, masing-masing kabupaten tentu akan menyepakati tanggal berbeda tergantung progres masing-masing sekolah. Nah, khusus untuk kabupaten saya sendiri di Kabupaten Klungkung, Dinas Pendidikan sudah menyampaikan melalui WA dan akan dilanjutkan ke dalam surat edaran bahwa tanggal pengesahan yang digunakan itu adalah tanggal 22 Juni 2026. Jadi harus dipastikan bahwa NIN nomor ijazah nasional itu terbitnya itu adalah eh, sebelum 22 Juni 2026. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika NIN-nya belum terbit sementara kabupaten kota kami itu sudah menentukan tanggal penerbitan tanggal untuk pengesahan ijazah itu adalah 22 Juni 2026. Nah, ketika kasusnya seperti itu, maka Bapak Ibu harus menunggu sampai NIN itu terbit terlebih dahulu. Nah, di mana Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada tanggal penomoran. Di sini sekolah saya sudah mendapat tanggal penomoran itu adalah 12 Juni 2026. Kenapa sampai sekarang tanggal 20 Juni baru bisa saya cetak? Karena masih menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan terkait dengan tanggal berapa digunakan. Karena Dinas Pendidikan saya itu ingin menyepakati tanggal untuk pengesahan ijazah. Nah, di sini tanggal ini tidak boleh, tanggal pengesahan itu tidak boleh mendahului tanggal penomoran. Karena alurnya adalah penomoran terlebih dahulu baru disahkan. Sehingga ketika 12 Juni kita bisa memilih 13, 14, 15, 16 atau tanggal yang disepakati. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk tanggal pengesahan itu, sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh kementerian itu adalah menggunakan tanggal hari Senin sampai Jumat, tidak tanggal merah, tidak juga tanggal cuti bersama. Itu harus diperhatikan. Nah, kalau memang disepakati, silakan menggunakan tanggal yang disepakati, penyepakatannya juga sama seperti itu, menggunakan rentang Senin sampai Jumat, kemudian tidak ada tanggal merah atau tanggal cuti bersama untuk pengesahan ijazah ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut. Tanggal pengesahan di sini hanya bisa diisi sekali. Nah, silakan Bapak Ibu pilih tanggal berapa. Misalkan saya diisi tanggal 22, berarti kita harus menunggu tanggal 22 untuk mengisi ini ya. Kalau sekarang belum bisa mengisinya karena masih di tanggal kita ada di posisi tanggal 20. Nah, nanti saya akan mencetak di tanggal 22. Jadi saya akan lakukan pengisian tanggal pengesahan ini di tanggal 22. Nah, setelah selesai ini, kemudian dicentang ini, setelah misalkan kita pilih ini, kemudian kita centang ya, ini tanggal 22 ya kalau di kabupaten saya, jangan tanggal 20 ya. Kemudian dicentang ini baru tambahkan tanggal pengesahan. Nah, di sini saya belum menambahkan ya, karena kabupaten saya di tanggal 22. Nah, bagaimana setelah Bapak Ibu selesai mengisi tanggal pengesahan ini? Nah, setelah mengisi tanggal pengesahan ini, Bapak Ibu bisa mengecek di daftar peserta didik untuk melihat apa namanya? Untuk melihat eh, ijazah anak-anak. Nah, di sini klik daftar peserta didik. Nah, di sini akan memunculkan seperti ini. Di sini adalah ijazah anak-anak. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu, di sini kita bisa mencetak satu-satu ataupun kita mencetak semuanya sekaligus. Nah, saran saya adalah Bapak Ibu silakan mencetak semuanya. Nah, kalaupun mencetak satu-satu juga boleh. Nah, mencetak semuanya itu adalah Bapak Ibu bisa sekaligus mencetak sehingga semua file ijazah anak-anak ini akan menjadi satu file saja. Kita lihat, klik cetak semua, maka secara otomatis akan terunduh dia. Nah, seperti ini. Ijazah SD Negeri 1 Kamasan di sekolah saya sudah terunduh. Nah, Bapak Ibu silakan buka dan Bapak Ibu print. Ataupun Bapak Ibu bisa mencetak satu-satu dengan mengklik ini, sama. Maka yang akan dicetak adalah ijazah anak tersebut. Oke. Nah,
Setelah itu, setelah Bapak Ibu berhasil mencetak ijazah, selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu print ijazah tersebut. Nah, untuk pengaturannya atau peraturannya adalah untuk ijazah sesuai dengan panduan itu menggunakan minimal kertas A4 dengan berat kertasnya sendiri adalah 80 gram. Itu minimal, kertas putih polos. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencetak dengan menggunakan kertas yang lebih tebal, disilakan. Karena di sana adalah ketentuannya adalah minimal 80 gram. Kemudian Bapak Ibu yang ingin mencetak dengan dengan kertas yang lebih tebal, pastikan juga kertasnya itu tidak ada motif atau coraknya. Karena ketentuannya itu adalah kertas ijazah anak-anak harus dicetak dengan menggunakan kertas putih polos tanpa motif, kemudian beratnya itu minimal 80 gram. Seperti itu aturan untuk mencetaknya. Kemudian setelah ijazah anak-anak itu dicetak, nah kemudian ditempelkan foto, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dengan tanda tangan basah, kemudian baru stempel. Nah, di sini juga disampaikan bahwa stempelnya tidak wajib harus kena foto ya. Jadi silakan distempel, kemudian dibagikan kepada anak-anak. Jangan lupa sebelum membagikan mungkin bisa diarsipkan terlebih dahulu, baik itu dalam bentuk hard copy, mungkin di fotokopi, ataupun dalam bentuk digital, mungkin di scan. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial bagaimana cara mencetak ijazah untuk SD tahun 2026 yang benar. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya pasti akan respon. Sampai jumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih.